dengan saya, Fai. Sebelum kita mulai, mari kita awali dari yang paling dasar ya. Apa sih arti dari desain grafis? Desain grafis adalah suatu proses komunikasi menggunakan berbagai elemen grafis, mulai dari tipografi, fotografi, warna, dan juga ilustrasi. Iklan di billboard, majalah, dan Instagram, poster event, bahkan logo coffee shop favorit kamu adalah konten visual yang terdiri atas elemen-elemen grafis yang bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu pesan. Pesan yang mau dikomunikasikan di sini banyak banget, mulai dari yang dasar seperti petunjuk arah atau yang lebih kompleks seperti mengkomunikasikan data di suatu infografis. Nah, sebenarnya apa aja sih yang termasuk dalam desain grafis? Ada beberapa jenis spesialisasi dalam desain grafis. Biasanya disebut juga sebagai desain niche. Kadang mereka bisa digabungkan, tapi masing-masing tetap butuh skill dan teknik yang berbeda-beda. Nah, pertama ada brand identity design. Brand identity adalah elemen-elemen visual yang berperan sebagai face of the brand atau wajah dari suatu brand yang berfungsi untuk mengkomunikasikan brand value melalui elemen-elemen grafis. Brand identity harus menggambarkan value dari brand tersebut. Salah satu brand yang identitasnya kuat banget yaitu adalah Apple. Saat kamu mikirin Apple, apa sih yang pertama kali kamu pikirin? Mungkin desain produk-produknya yang indah dan inovasinya yang terdepan. Tentu citra yang melekat di audiens itu adalah hasil dari bertahun-tahun pembentukannya, yang gak lepas dari bantuan desain grafis yang efektif. Nah, ini adalah salah satu scope dari desain grafis yang bakal kita bahas lebih mendalam di video-video mendatang. Kedua, marketing dan advertising graphic design. Ketika ngomongin desain grafis, mungkin yang pertama kali muncul di otak kalian adalah iklan. Mungkin dari poster, billboard, atau iklan di majalah. Brand sangat tergantung pada marketing, salah satunya dalam bentuk iklan, untuk mempengaruhi target audiens mereka agar membeli produk atau memakai jasa mereka. Karena manusia biasanya lebih tertarik sama konten visual, desain grafis dalam marketing dan iklan jadi penting banget. Banyak advertising agency di dunia yang jadi terkenal atau menang awards karena desain-desain iklannya yang menarik dan berhasil. Contohnya, agensi JWT. Salah satu karya dari agensi ini adalah campaign Take a Break, Take a Kit Kat. Siapa sih yang nggak tahu iklan ini? Dengan konsep yang kuat, dibantu dengan tagline yang catchy, serta desain visual yang memorable, campaign ini bisa jadi sangat terkenal dan abadi sampai hari ini. Ketiga, user interface graphic design. Ini adalah salah satu jenis spesialisasi desain grafis yang sedang marak beberapa tahun belakangan ini. User interface atau UI adalah bagaimana seorang user berinteraksi dengan suatu website atau aplikasi. UI sendiri harus mempunyai desain yang baik sehingga mudah digunakan oleh usernya. Selanjutnya, publication graphic design. Desain buku, majalah, atau apapun yang berbentuk tulisan long form dan didistribusikan secara publik dapat dikategorikan sebagai publikasi. Desain publikasi ini mulai dari desain cover hingga isinya. Tidak hanya melalui media cetak, kini digital publication seperti zine atau digital magazine juga sedang marak-maraknya. Kelima, packaging graphic design. Kebanyakan produk membutuhkan suatu packaging untuk melindungi produk tersebut dan memudahkan penyimpanan, distribusi, dan juga penjualan. Tapi di luar itu, packaging juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan konsumen, sehingga packaging sebenarnya juga merupakan sebuah marketing tool. Setiap box, botol, dan kaleng dapat bercerita tentang identitas suatu brand. Lalu, pattern design. Ini adalah spesialisasi membuat pattern atau motif. Biasanya, pattern yang dibuat bisa digunakan untuk berbagai produk, mulai dari packaging sampai produk fashion seperti pakaian. Untuk menjadi pattern designer, kamu harus mempunyai kemampuan ilustrasi dan punya pemahaman yang kuat tentang color theory. Yang terakhir, yaitu ada motion graphic design. Nah, kamu pernah lihat GIF atau title sequence di awal film? Itu adalah salah satu bentuk dari motion graphic. Singkatnya, motion graphic design adalah elemen-elemen grafis yang dibuat bergerak. Ini bisa termasuk animasi, audio, video, dan efek-efek yang lain. Kira-kira spesialisasi apa yang ingin kalian capai dalam karir sebagai graphic designer? Mungkin sebagian dari kalian belum memutuskan atau masih ada dalam tahap pencarian nih. Maka dari itu, saya akan coba untuk menjelaskan kenapa spesialisasi itu lumayan penting dalam desain grafis.
Spesialisasi atau mengkhususkan diri bertujuan untuk menghasilkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi dan akan membuat kita lebih mudah untuk menjadikan diri kita sebagai ahli yang bisa diandalkan dalam jenis desain itu, yang pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan dalam jangka panjang khususnya. Meskipun banyak cabangnya dan masing-masing butuh skill dan teknik yang berbeda, sebenarnya untuk mulai jadi seorang desainer grafis, kamu perlu paham beberapa teori dan konsep dasar dulu. Di video selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan teori-teori desain grafis nih. Sampai ketemu lagi ya!